Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Menariknya di dalam Islam, Tuhan Allah itu ketika disebut dengan kata ganti ketiga menjadi Huwa, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah He yang bergender laki-laki. Tidak menggunakan kata Hia atau She yang bergender perempuan. Maka muncullah pertanyaan, apakah Tuhan Allah, Tuhannya orang Islam, itu bergender laki-laki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berada di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 288. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan perkembangan konsep ketuhanan di dalam peradaban manusia. Untuk memahami ini, kita sengaja melakukan kajian dalam sudut pandang yang beragam secara komprehensif agar kita mendapatkan kesimpulan yang utuh, yang holistik. Kita sudah melakukan kajian dalam beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah dalam sudut pandang arkeologis dan antropologis, yaitu dalam sudut pandang kesejarahan, di mana kita menyandarkan analisa kita kepada atau berbasis kepada peninggalan-peninggalan kesejarahan dalam bentuk artefak-artefak, benda-benda sejarah dari masa lalu atau fosil-fosil, dan kemudian juga situs-situs yang ditinggalkan oleh sejarah masa lalu. Yang kedua, kita melakukan dari sudut pandang yang lain lagi dalam sudut pandang ilmu modern, yaitu cognitive science. Ini adalah ilmu baru yang memberikan satu cara kepada kita untuk menelisik perkembangan kecerdasan manusia dan kemudian kita kaitkan dengan konsep atau perkembangan konsep ketuhanan. Kita juga sudah mendapatkan kesimpulan dari sisi itu. Dan yang ketiga, kemudian kita melakukan kajian dalam sudut pandang teks-teks keagamaan, khususnya dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Maka kita telah mendapatkan kesimpulan dari tiga sudut pandang ini, bahwa konsep ketuhanan dalam peradaban manusia ternyata memang memiliki perkembangan, berevolusi, berproses, mulai dari yang paling sederhana yang bersifat animisme, dinamisme, berkembang menjadi politeisme, banyak Tuhan. Kalau animisme, dinamisme itu lebih menyembah, mengagungkan Tuhan-Tuhan yang bersifat bisa benda-benda mati, bisa binatang, bisa tumbuhan, jimat-jimat dan sebagainya. Kemudian berkembang ke politeisme yang mengarah kepada Tuhan-Tuhan yang lebih gaib, yang lebih dimuliakan, disucikan dalam bentuk yang semakin abstrak, digambarkan dewa-dewi dan seterusnya, yang kemudian berkembang lagi menjadi monisme, politeisme yang monisme, Tuhan-Tuhan yang banyak yang melebur menjadi satu, dan kemudian berkembang lagi menjadi monoteisme, Tuhan yang satu, yang kemudian di sini tergambar perkembangan dalam peradaban manusia itu semakin abstrak dan semakin transendental, tidak bisa dibayangkan atau digambarkan, diimajinasikan oleh kemampuan kemanusiaan kita. Kita sudah melakukan kajian dalam tiga sudut pandang ini. Dalam sudut pandang arkeologis, antropologis, dalam sudut pandang cognitive science, dan kemudian teks-teks keagamaan. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam sudut pandang linguistik dan sudut pandang gender, terkait dengan bahwa dalam catatan sejarah peradaban manusia dikenal ada Tuhan-Tuhan yang diberi gender perempuan dan Tuhan-Tuhan yang diberi gender laki-laki.
Bagaimana perkembangan konsep ketuhanan dalam sudut pandang gender ini? Maka kita bisa melihatnya mulai dari perkembangan kesejarahannya. Dan kemudian nanti kita kaitkan bagaimana khususnya di dalam Islam, apakah Tuhannya orang Islam itu bergender laki-laki ataukah perempuan? Karena ini memang menjadi pertanyaan yang diajukan di dalam beberapa forum atau oleh beberapa kawan dan secara umum disampaikan kepada kita. Sangat menarik ketika kita mencoba memahami, mencermati perkembangan konsep ketuhanan dari zaman kuno, zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua, yaitu sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Di zaman itu Tuhan yang disembah-sembah, diagungkan itu bersifat feminin. Dikenal sebagai Dewi Ibu atau Tuhan yang dipersepsikan sebagai wanita atau feminin. Yang dikenal misalnya sebagai Venus of Willendorf dari tahun sekitar 28.000 tahun sebelum Masehi. Ini digambarkan sebagai Tuhan yang bersifat keibuan yang feminin, dikarenakan memang di zaman itu posisi wanita sebagai ibu yang melahirkan manusia atau keturunan-keturunan yang pada saat itu memang belum ada lembaga keluarga, lembaga perkawinan, maka ibu itu menjadi simbol dari segalanya yang menurunkan generasi-generasi berikutnya, yang mendidik dan sebagainya, bahkan sebagai pelindung. Maka Tuhan atau konsep ketuhanan yang muncul di era itu adalah Tuhan Dewi yang bersifat keibuan. Dan ini berkembang di berbagai bangsa, di kawasan Eropa, di kawasan Timur Tengah, di kawasan Asia Kecil, dikenal Tuhan-Tuhan yang bersifat keibuan itu, Dewi kesuburan dan sebagainya. Maka itulah zaman di mana Tuhan dipersepsikan sebagai feminin. Tetapi seiring dengan perkembangan peradaban manusia, di era setelah 10.000 tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 3.000 tahun sebelum Masehi, di mana muncul era yang berbeda, zaman pertanian. Maka di sana mulai muncul selain dewi atau dewa-dewa perempuan yang bersifat feminin, mulai muncullah dewa-dewa laki-laki yang bersifat melengkapi. Yang dominan tetap saja adalah dewi atau Tuhan perempuan. Tapi kemudian dilengkapi oleh Tuhan laki-laki, dewa-dewa. Di zaman itu telah muncul pasangan-pasangan antara dewi dan dewa, akan tetapi dewi lebih dominan dibandingkan dengan dewa-dewa. Dikarenakan di zaman agraris itu selain dominasi dari para wanita yang menurunkan generasi berikutnya, yang mendidik bahkan yang melindungi, muncullah peran laki-laki sebagai suami atau sebagai pendamping dari ibu yang masih tetap dominan. Maka di bangsa Sumeria misalnya dikenal Dewi Inanna, atau di negeri Mesir, Mesir kuno dikenal adanya Dewi Isis. Atau di bangsa Levan dikenal ada Dewi Inat dan Asyera. Yang semuanya itu menggambarkan dominasi Tuhan perempuan, menggambarkan kesuburan, menggambarkan kasih sayang, perlindungan dari seorang ibu dan seterusnya. Tetapi dewa laki-laki mulai bermunculan sebagai pasangan yang melengkapi dewi perempuan. Peradaban terus berkembang. Setelah di tahun 3000 sebelum Masehi itu sampai kira-kira 1200 tahun sebelum Masehi, semakin bergeserlah peradaban manusia ke arah patriarki atau dominasi dari laki-laki. Muncullah peradaban kota yang tadinya lebih berbasis kepada pedesaan dan agraris, kemudian memunculkan kegiatan-kegiatan yang lebih laki-laki. Dan kemudian laki-laki menjadi pelindung bagi perempuan. Muncullah kerajaan-kerajaan atau struktur-struktur sosial, lembaga-lembaga sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pelindung, sebagai simbol kehormatan.
sebagai kekuatan yang justru kemudian melindungi perempuan, dikarenakan perempuan kemudian semakin mengambil peran sebagai ibu yang mendidik, membesarkan anak-anaknya, tetapi membutuhkan perlindungan dari laki-laki. Nah, di sini terjadi pergeseran dari Tuhan yang tadinya bersifat feminin mengarah kepada Tuhan yang bersifat maskulin. Muncullah dewa-dewa yang lebih dominan dibandingkan dengan dewi-dewi. Di bangsa-bangsa yang memiliki peradaban besar seperti Mesir, Sumeria, Babilonia, Tiongkok, Indus atau India dan sebagainya, itu muncul dewa-dewa yang maskulin itu dan digambarkan sebagai kekuatan yang memiliki pasukan, memiliki kemampuan militeristik dan sebagainya. Misalnya di Mesir ada dewa Amun-Ra yang digambarkan sebagai dewanya para dewa atau kepala para dewa atau tuhannya para tuhan-tuhan yang disembah itu. Atau di Yunani muncul dewa Zeus atau Enlil di Sumeria atau Masduk di Babilonia dan sebagainya yang memberikan gambaran di era itu Tuhan bergeser dari feminin menjadi maskulin. Dan di periode berikutnya antara 1200 sampai 500 sebelum Masehi, lembaga-lembaga sosial yang didominasi oleh laki-laki itu semakin mapan. Muncullah kerajaan-kerajaan dan semakin besar dengan kekuasaan yang didominasi oleh para laki-laki. Monoteisme itu muncul di era ini sambil disertai dengan sifat-sifat yang semakin maskulin. Misalnya di era ini muncul konsep ketuhanan dari kalangan Bani Israel, yaitu Yahweh. Digambarkan sebagai Tuhan yang bersosok, yang monoteistik, dengan memiliki karakter yang maskulin, tetapi semakin abstrak dan tidak bisa dipersepsikan secara sederhana seperti Tuhan-Tuhan yang sebelumnya. Atau Ahura Mazda di kalangan Persia, itu juga digambarkan sebagai Tuhan yang monoteistik tapi maskulin. Dan sekaligus semakin transendental, tidak bisa digambarkan dengan sederhana seperti Tuhan-Tuhan yang sebelumnya. Atau Brahman yang dipertuhankan dan dimuliakan di dalam agama Hindu yang digambarkan secara monistik, yaitu peleburan dari Tuhan-Tuhan yang banyak atau politeisme, dan digambarkan secara netral, secara gender, tetapi disimbolkan secara maskulin. Nah, di periode berikutnya menarik ketika muncul agama Abrahamik yang digambarkan sebagai agama wahyu, agama samawi atau agama langit. Yang sebelumnya digambarkan sebagai agama bumi yang muncul dari tradisi-tradisi dalam proses pencarian secara kemanusiaan. Tetapi agama Abrahamik ini digambarkan sebagai petunjuk dari Tuhan, dari ilahi dalam bentuk wahyu yang kemudian dimunculkan dalam ajaran-ajaran dalam kitab suci. Di sini muncullah konsep ketuhanan yang diajarkan melalui wahyu itu sebagai Tuhan yang monoteistik, yang bersifat tunggal, esa, tetapi kemudian memiliki variasinya dikaitkan dengan perkembangan agama Yahudi, agama Nasrani atau Kristen, dan kemudian agama Islam. Digambarkan di dalam agama-agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim ini, bahwa Tuhannya bersifat monoteistik. Tuhan Yahweh misalnya yang digambarkan sebagai Tuhannya kaum Yahudi atau bangsa Yahudi dengan agama Yudaismenya, Israel kuno itu digambarkan sebagai Tuhan yang satu dan bersifat maskulin. Monoteistik yang memberikan gambaran Tuhan yang bersifat maskulin meskipun kemudian digambarkan sebagai sesuatu eksistensi yang transendental yang tidak terjangkau oleh pemikiran kemanusiaan kita. Tetapi gambaran terkait dengan Yahweh itu adalah Tuhan yang bersifat maskulin. Begitu juga yang digambarkan oleh Tuhan yang disembah, diagungkan, dimuliakan oleh kalangan Nasrani atau Kristen. Yang kita kenal atau kita ketahui sebagai Tuhan Bapa.
yang jelas-jelas secara letterleh menggambarkan Tuhan yang bersifat atau bergender maskulin. Demikian pula Tuhan Yesus sebagai Tuhan Anak digambarkan secara letterleh adalah Tuhan yang maskulin. Nah, yang menarik adalah ketika kita mencoba memahami Tuhan yang diajarkan di dalam Islam. Islam memberikan gambaran bahwa Allah sebagai Tuhan yang disembah, dimuliakan, diagungkan oleh umat Islam, diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim, adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak, artinya bukan seperti orang tua yang kemudian punya anak, punya keturunan. Dan tidak diperanakan, artinya tidak memiliki orang tua, bukan sebagai anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, serupa dengan Tuhan Allah itu. Ini adalah satu step lagi konsep yang lebih transendental, yang tidak lagi menggambarkan Tuhan itu sebagai maskulin atau feminin. Bahkan semakin abstrak digambarkan di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak seperti apapun yang pernah kalian imajinasikan, pernah kalian bayangkan. Artinya Allah sebagai Tuhannya umat Islam itu tidak digambarkan sebagai bergender, laki-laki maupun perempuan. Bahkan tidak seperti apapun yang bisa kalian bayangkan atau imajinasikan. Pertanyaannya muncul adalah ketika secara gramatikal, secara struktur kebahasaan di dalam Al-Quran, penyebutan Allah ketika digantikan dengan kata ganti atau domir pihak ketiga menjadi huwa. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah he yang bergender laki-laki. Kenapa bukan hia yang bergender perempuan? Atau dalam bahasa Inggris menggunakan kata she yang bergender perempuan. Nah sahabat sekalian, maka kita perlu mengambil sudut pandang linguistiknya bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang memiliki gender secara gramatikal. Bukan secara maknawi, tetapi secara struktur kebahasaan. Misalnya, di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang dikelompokkan gender diksinya, gender kata-katanya itu sebagai laki-laki. Contohnya, kata kitab. Kitab itu secara gramatikal dimasukkan di dalam kelompok gender laki-laki. Kitab atau kolam, ya kitab buku, kolam pena, atau kursi. Itu semuanya adalah kata yang bergender laki-laki. Berbeda dengan misalnya yang bergender perempuan, mobil misalnya, sayyaroh. Itu adalah bergender perempuan, bukan berarti mobil itu perempuan. Tetapi kelompok gramatikalnya, kata-kata ini dimasukkan bergender perempuan. Atau madrasah misalnya, sekolah, bukan berarti sekolahnya perempuan, tetapi kata madrasah itu masuk di dalam kata yang berjenis, gramatikalnya adalah muannas atau feminin. Atau misalnya bumi. Bumi itu juga bukan berarti buminya perempuan, tetapi dimasukkan dalam kelompok muannas, yaitu kelompok kata yang bergender perempuan, sehingga ketika menggunakan kata ganti, fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun misalnya. Di bumi itu, fiha itu menggunakan kata gantinya adalah ha yang menunjuk kepada kelompok kata yang feminin, yang perempuan. Di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dari bumi itu kalian akan dibangkitkan. Nah inilah yang sebetulnya perlu kita fahamkan bahwa secara gramatikal bahasa Arab itu mengelompokkan jenis kata-kata tertentu dalam kelompok laki-laki dan jenis kata yang lainnya dalam kelompok perempuan. Kata Allah itu adalah berjenis laki-laki,
Bukan berarti Tuhan Allah itu bergender laki-laki, melainkan kelompok katanya itu adalah kelompok kata yang dalam jenis maskulin atau mudzakkar dalam bahasa Arabnya. Sehingga ketika kita menyebut Allah dengan kata ganti ketiga, maka kita menggunakan kelompok kata yang maskulin, huwa, dia, atau he dalam bahasa Inggrisnya menunjuk kepada dia. Bukan berarti Tuhan Allah itu bergender laki-laki, tetapi karena mengacu kepada kelompok kata ini secara gramatikal dimasukkan dalam kelompok yang maskulin. Oke sahabat sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk melengkapi kajian kita terkait dengan perkembangan konsep ketuhanan dalam sejarah peradaban manusia. Al-Quran mengajarkan kita konsep ketuhanan yang sangat sempurna, yang insya Allah ini sampai kapanpun akan memberikan ruang pemahaman yang tidak ada batasnya terkait dengan Tuhan Allah yang disembah-sembah, yang dimuliakan oleh umat Islam ini. Seperti diungkapkan, dikemukakan oleh Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang ahad, tidak ada duanya. Satu dan satu-satunya. Allahus somad, hanya kepada dialah tempat bergantung bermohon pertolongan. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Apalagi kemudian ditambahkan dalam surat Asy-Syura ayat 11 itu, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak seperti apapun yang pernah kalian bayangkan, yang bisa kalian imajinasikan. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing di atas jalan yang diridhoinya dan memberikan pemahaman kita terhadap Allah yang tiada bandingnya, yang segala-galanya, Allah Azza wa Jalla. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.